Huhu. Coba kalau ada di sini. Dia terbang menghampiri salah satu dari kita. Apa yang akan terjadi? Kecoa, cockroach. Ada seorang CEO bernama Sundar Pichai. Dia CEO Google. Dia bercerita dalam sebuah pidatonya bahwa satu ketika dia hadir di sebuah restoran, dan ketika dia sedang makan, di meja sana ada para wanita eksekutif yang sedang makan, beberapa orang. Dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada yang terbang, dan turun di bahu salah seorang perempuan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Mereka berempat. Dan begitu yang satu tahu, yang satu lihat. Wah, Bapak Ibu bayangkan. Yang mau usir-usir tapi begini. Udah heboh, rambut jadi berantakan. Begitu lagi mereka tepuk begini, goyang-goyang yang ada di sini. Dia terbang, mampir lagi ke yang satu. Makin heboh terjadi. Dan di meja itu sangat heboh, panik. Perempuan-perempuan itu berteriak, lompat-lompat, berusaha mau menepis tapi nggak berani. Akhirnya ribut. Kecoa itu seneng dia, dari satu ke satu ke satu. Akhirnya begitu pelayan-pelayan lihat, mereka ada seorang pelayan perempuan, dia maju ke dekat meja itu. Dan ketika dia dekat ke meja itu, pas itu kecoa terbang mampir ke pelayan itu. Tak. Bapak Ibu tahu apa yang pelayan itu lakukan? Dia diam. Dia diam, dia jalan pelan-pelan sampai dekat pintu, dan akhirnya dia cuma tinggal tepis. Dia kutip. Kuti itu sentil. Dia sentil itu, tak, keluar. Menarik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah ini kita bacakan di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 5, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12, yang diberi judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditujukannya.
Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada yang belum pernah dengar sabda bahagia ini? Saya yakin kita semua sudah familiar ya dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan yang dikenal dengan khotbah di bukit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memulainya dengan definisi bahagia. Setiap orang yang hidup pasti ingin bahagia. Saya ambil contoh. Waktu saya masih berpacaran dengan Priscilia Saulina Panjaitan, Pak Raymond ketawa, orangnya nggak ada soalnya. Ya, waktu saya masih pacaran, saya berpikir begini, jika nanti saya nikah dengan dia, pasti saya akan bahagia. Kejadian, saya menikah tahun 2025. Dan ketika saya sudah menikah, ternyata ketika sudah menikah, nah Bapak Ibu menunggu nih, apa nih yang saya mau bilang? Bahagia banget. Nah Bapak Ibu pikir, Pak Pendeta takut. Nah, betul. Karena saya mendefinisi ulang tentang apa sebenarnya arti kebahagiaan. Kalau menurut ukuran dunia, definisi bahagia itu disebut gini, bahagia itu adalah respon terhadap kenyataan yang indah dan menyenangkan. Dan jauh dari keburukan. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, kalau itu kan dari sisi saya nggak tahu dari istri saya. Pasti dia juga punya bayangan, wah kalau menikah dengan seorang pendeta, maka mungkin dia merasa bahwa pasti akan bahagia. Apalagi ketika saya menyatakan kepadanya, sayang nanti kita habis nikah, kita bulan madu ke Bali. Saya udah pernah ceritakan Bapak Ibu. Tapi kenyataannya adalah setelah saya menikah hari Sabtu, hari Senin saya mendapat telepon, sudah harus kembali ke Kalimantan. Mukanya berubah waktu itu. Muka istri saya berubah. Dia pikir, aduh, makanya kalau ada lagunya siapa itulah Nia dan Niatika, siapa itu yang bulan madu ke Bali. Untuk apa dia janjikan, setiap lagu itu kami waktu di kampung itu sering terdengar. Begitunya dengar lagu itu saya langsung tunduk kepala saya. Dia bilang, dia bilang gitu kan. Mungkin definisi pertama dia pikir, ya mau masuk ke kampung, tadinya janji ke Bali dulu supaya di-charge gitu ya. Kalau masuk nanti ke kampung di pedalaman Kalimantan, dia siap. Tapi ini udah langsung masuk dulu, belum di-recharge dia, udah langsung masuk ke kampung. Tapi Bapak Ibu tahu, ternyata begitu kami hidup di pedalaman itu, dia mendefinisi ulang tentang kebahagiaan. Awalnya dia berpikir, saya harus mandi di parit, saya harus mandi di air yang warnanya tidak seputih ini, tetapi warnanya seperti teh. Dia harus mandi di pinggir jalan, sampingnya itu parit itu selokan yang besar, dia harus mandi di situ dan orang lalu lalang di situ. Tadinya pertamanya dia stres, sepertinya jauh dari bahagia. Mungkin dia nggak enak aja mau nangis di depan saya. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam waktu berjalan, ketika dia mendefinisikan ulang sendiri arti kebahagiaan, ketika kami harus
mutasi ke tempat lain, ketika harus pindah ke tempat lain, dia nangisnya lebih hebat dari saya. Dan dia bilang, bisa nggak kita balik? Udah sampai di Pontianak, di kotanya, dia bilang kita balik dulu 2-3 hari bersama dengan mereka. Dan saya tersenyum, puji Tuhan. Ternyata konsep kebahagiaan itu bukan berarti selalu keadaan yang ideal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang yang bebas benar-benar dari sesuatu yang menyusahkan. Maka saya mau tanya saat ini, siapa yang gak pernah susah? Gak ada yang berangkat tangan dan bilang, saya gak pernah susah. Bahkan saya sendiri yang berkhotbah pernah susah. Maka kalau definisi bahagia adalah perasaan bebas dari segala sesuatu yang susah, kapan bahagia itu kita rasakan? Nah, definisi dunia bahwa bahagia itu adalah keadaan yang bebas dari segala kesusahan. Nah, saya masuk sekarang dalam konteks tempat di mana Yesus mengajar. Bapak Ibu, Yesus tuh mengajar di Galilea. Galilea itu Israel bagian utara. Israel bagian utara itu adalah daerah di mana hampir semua orang-orangnya itu orang susah. Rakyat yang kecil, miskin, secara politik tertindas, karena beban pajak yang berat. Mereka juga di sisi lain, orang-orang yang tinggal di Israel bagian utara, di atas, itu dalam kehidupan orang Yahudi, itu dianggap orang-orang yang kelas 2. Mereka menanggung beban religius yang berat dari pemimpin agama. Karena mereka dianggap adalah bukan orang yang diberkati. Karena pada saat itu banyak orang mengaitkan diberkati itu statusnya lahiriah, kaya, punya kehormatan, dan harus taat terhadap hukum-hukum Allah. Dan pada saat itu dikatakan Allah memberkati orang kuat. Allah memberkati orang kaya. Orang yang saleh secara lahiriah, itu yang diberkati. Sebaliknya, penderitaan itu adalah tanda kutuk. Itulah konteks kehidupan pada saat itu. Jadi orang-orang yang di Galilea itu enggak pernah, kalau dalam definisi dunia ngerasain bahagia. Enggak. Nah, Yesus mengajar di sana. Dan ketika Yesus naik di atas bukit, Yesus duduk. Ketika dia mulai mengajar seperti seorang rabi, kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah tentang berbahagialah. Bayangin, kepada mayoritas pendengar Yesus, orang-orang dalam pandangan dunia dan pandangan agama adalah orang-orang yang tidak akan pernah bahagia. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, dari ayat 3 bacaan kita, berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begini. Dan itu keadaan mereka. Dibilang dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu keadaan mereka. Bayangin. Yesus bukan hanya semata-mata mendefinisi ulang tentang apa itu arti bahagia. Tapi Yesus menghadapkan realitas mereka yang mereka hadapi saat itu untuk dibawa kepada Tuhan. Mereka yang dianggap tidak bahagia, diperhadapkan Yesus kepada Allah, sang sumber bahagia. Makanya Yesus bilang, berbahagialah, berbahagialah. Yesus memberi cara pandang baru tentang bahagia.
Nah, kata ini yang diulang-ulang Bapak Ibu kalau baca di sini, bahasa Indonesia bilang berbahagialah. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Inggris, itu lebih sering disebut blessed. Bukan berbahagia. Itu karena arti dari kata asli berbahagia, makarios. Itu artinya diberkatilah oleh Allah. Makarios menunjuk pada keadaan diberkati, bukan perasaan senang. Mereka yang diberkati adalah mereka yang sadar bahwa walaupun dunia bilang kamu yang di utara ini orang kutukan, orang yang lagi sakit, orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi bagi Yesus, Yesus menerima mereka. Dan Yesus bilang, "Hei, kamu diberkati oleh Allah." Wow, ini berita luar biasa. Mereka yang diberkati adalah mereka yang sadar bahwa mereka diterima oleh Allah apapun keadaan mereka. Maka Bapak Ibu kalau mau tahu siapakah orang-orang yang mengikuti Yesus, bisa minta tolong Bapak Joshua Simbolon, tolong ditampilkan satu pasal sebelumnya, Matius 4. Mulai ayat 24. Bapak Ibu supaya tahu siapa yang dengar Yesus ini. Langsung, Matius 4 ayat 24. Ya, saya baca, Bapak Ibu lihat di depannya. Dikatakan begini, maka tersiarlah berita tentang dia, siapa? Yesus. Di seluruh Syria, dibawalah kepadanya, dibilang apa kalimat selanjutnya? Semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, Yesus menyembuhkan mereka. Maka banyak orang berbondong mengikuti dia. Mereka dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu lihat, ini orang-orang yang datang duduk nih di depan Yesus. Yang dibilang menderita, keadaannya buruk, penyakitan, sengsara, kerasukan, semua. Dan kepada mereka Yesus bilang, "Hei, kamu diberkati oleh Allah. Kamu diterima oleh Allah." Dan mereka yang diberkati adalah mereka yang sadar bahwa mereka sangat membutuhkan Allah dan mereka menaruh harapan hanya kepada Allah. Bapak Ibu, kenapa Yesus menyebut ini? Mengulang kata berbahagialah, blessed you. Yang begini, yang begitu. Wah, Yesus mengulang itu dari ayat 3 sampai ayat 12. Saya nggak bahas satu-satu. Tapi Yesus mengulang itu untuk mereka bisa mendapatkan kekuatan ketika mereka berhadapan dengan situasi hidup yang buruk dalam pandangan dunia. Mereka tetap punya kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Maka saya akan mengutip pandangan seorang CEO terkenal. Saya minta tolong dulu Saudara Joshua tampilkan gambar yang tadi saya minta. Bapak Ibu tahu ini? Coba kalau ada di sini. Dia terbang menghampiri salah satu dari kita. Apa yang akan terjadi? Kecoa, cockroach. Ada seorang CEO bernama Sundar Pichai, dia CEO Google. Dia bercerita dalam sebuah pidatonya.
Bahwa satu ketika dia hadir di sebuah restoran, dan ketika dia sedang makan, di meja sana ada para wanita eksekutif yang sedang makan, beberapa orang. Dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada yang terbang, dan turun di bahu salah seorang perempuan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Mereka berempat. Dan begitu yang satu tahu, yang satu lihat. Wah, Bapak Ibu bayangkan. Yang mau usir-usir tapi begini. Udah heboh, rambut jadi berantakan. Begitu lagi mereka tepuk begini, goyang-goyang yang ada di sini. Dia terbang, mampir lagi ke yang satu. Makin heboh terjadi. Dan di meja itu sangat heboh, panik. Perempuan-perempuan itu berteriak, lompat-lompat, berusaha mau menepis tapi nggak berani. Akhirnya ribut. Kecoa itu seneng dia, dari satu ke satu ke satu. Akhirnya begitu pelayan-pelayan lihat, mereka ada seorang pelayan perempuan, dia maju ke dekat meja itu. Dan ketika dia dekat ke meja itu, pas itu kecoa terbang mampir ke pelayan itu. Tak. Bapak Ibu tahu apa yang pelayan itu lakukan? Dia diam. Dia diam. Dia jalan pelan-pelan sampai dekat pintu. Dan akhirnya dia cuma tinggal tepis. Dia kuti. Kuti itu sentil. Dia sentil itu tak keluar. Menarik. Dan kejadian itu membawa Sundar Pichai untuk berefleksi. Dia bilang sama pendengarnya, apakah sebenarnya kecoa yang menyebabkan kekacauan? Atau ketidakmampuan orang-orang itu mengatasi gangguan dari seekor kecoa? Karena dari empat heboh, berteriak-teriak, panik, begitu sampai ke yang satu tenang di badannya. Dia jalan-jalan ke pintu baru dia tinggal tak, selesai persoalan. Dia tinggal cuci tangan. Kecoa memang menjijikan, bagi si pelayan kecoa juga menjijikan. Tapi yang namanya kecoa ya tetap kecoa, dia pasti akan menjijikkan. Nggak akan pernah kecoa itu berubah menjadi binatang yang menyenangkan. Begitu dia hampir, apa kabar? Uyu. Nggak akan. Kecoa begitu datang dia tetap jijik. Si pelayan itu nggak bilang, oh sayang, enggak. Oh, sweetie. Dia nggak akan pernah jadi binatang yang lucu dan menggemaskan. Nggak akan pernah. Begitu juga dengan masalah dan realitas hidup kita. Sampai kapanpun namanya masalah nggak akan pernah menyenangkan. Sampai kapanpun yang namanya masalah, itu pasti akan tidak mendatangkan kebahagiaan. Tapi pelayan tadi membuktikan, bukan kecoanya yang menentukan, tetapi cara seseorang merespon kecoa itu. Lalu dia akhirnya bilang begini, wah ini yang saya senang. Makanya saya mengutip dia dalam khotbah ini. Dia bilang, yang mengganggu hidup kita itu bukan kecoa yang mampir dalam hidup ini. Bukan pekerjaan yang overload, bukan macet yang ada di jalan, dia bilang. Bukan bos yang marah-marah, punya target kita harus selesaikan. Bukan dosen yang galak, yang bilang, hey deadline kapan, tiba-tiba dimajuin, dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya, dia bilang, yang mengganggu kita. Tetapi yang mengganggu kita selalu adalah ketidakmampuan kita mengelola reaksi terhadap semua yang kita hadapi.
Orang yang bahagia bukan karena semua hal dalam hidupnya berjalan baik. No. Orang yang bahagia bukan karena jalannya mulus, lancar, tapi karena sikapnya dalam menanggapi segala sesuatu itu benar dan matang. Masalah pasti akan tetap ada. Tapi belajar dari tadi, bahwa respon yang tenang, yang sadar, yang bertanggung jawab, yang tidak membuat kita dikuasai oleh kekacauan, oleh segala masalah-masalah hidup, itu yang membuat kita tegar dan kita bisa maju. Inilah sebuah cara yang indah memahami hidup, Bapak Ibu. Yesus sedang mengubah orang-orang yang ada dalam duduk mengikutnya pada saat itu. Bahwa orang yang bahagia itu bukan karena semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi. Tapi dia bisa merasakan bahagia. Karena dia tahu dia diterima Tuhan. Sekalipun dia miskin. Dia tahu dia diterima Tuhan. Sekalipun dia menderita. Dia tahu dia diterima Tuhan. Sekalipun dia harus dianiaya karena kebenaran. Yesus bilang mereka berbahagia. Ini paradoks, terbalik dengan dunia. Dunia bilang, berbahagialah kalau hidupmu selalu naik. Tapi Yesus mau berkata, berbahagialah kamu. Karena hidupmu ada dalam pantauan Tuhan. Hidupmu ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Itu yang membuat engkau bahagia. Di dalam Yesus, Allah mau menyatakan bahwa berbahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi di dalam Yesus, Yesus mau bilang, kecoa di pundakmu sekalipun, Allah memelukmu dalam kasih. Kecoa persoalan, saya pakai kata kecoa, karena menjijikan dan tidak menyenangkan kita. Kecoa apapun yang ada lengket di dalam tubuh, di sekitar tubuh. Allah selalu membuka tangannya untuk menolong dan menopang engkau. Maka Yesus bilang, Yesus bilang, kamu yang miskin di hadapan Allah. Kamu yang berduka cita. Kamu yang harus menerima aniaya. Kamu berbahagia. Kenapa? Bukan karena hidupmu mudah. Tapi karena Allah selalu hadir. Dan Allah selalu menyertaimu. Maka pada saat ini, saya mau bilang, bagi kita semua, saudara mengimani bahwa Allah ada dalam hidup. Saudara mengimani bahwa Allah selalu mendekap dan memeluk. Walaupun persoalan-persoalan hidupmu itu melekat. Mungkin kita bilang, Tuhan, yang ini belum selesai. Datang kecoa lain. Mungkin kita merasa begini, Tuhan, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kenapa hidup saya kok masih susah begini? Tuhan mau bilang. Tuhan Yesus bilang sama orang yang miskin, gak bilang, hey kamu yang miskin besok jadi kaya. No. Yesus gak janjikan itu. Tuhan Yesus gak bilang, hey kamu yang miskin, pergi cari scratch. Aku kasih ilham, dapat nomor. No. Mega Million Powerball. No, Yesus mau bilang begini. Hey, walaupun dunia bilang kamu miskin, dunia bilang kamu enggak diterima oleh Allah, hari ini aku bilang kepadamu, engkau diberkati oleh Allah. Bahwa Allah selalu menyertaimu, Allah selalu memelukmu, Allah selalu memberikan tangannya untuk menopang engkau. Jalan. Kalau Yesus sudah bilang begitu, jangan pernah bilang kita nggak pernah diberkati. Walaupun masalah masih ada, masih kita keluar air mata,
Tapi dalam air mata yang kita keluar karena mungkin menahan beban yang berat, menahan sakit yang dahsyat, tapi ingatlah perkataan Yesus. Engkau diterima, engkau diberkati, engkau akan selalu disertai oleh Allah. Itu yang membuat kita bahagia. Sehingga definisi bahagia bukan karena apa yang kita punya, apa yang kita capai, tapi karena dalam keberadaan kita yang di mata dunia buruk sekalipun, Allah menerima kita dengan kasih-Nya yang besar. Itulah kebahagiaan yang sejati bagi kita. Maka apa yang Yesus bilang kepada orang-orang yang mendengar Dia di bukit, ini Yesus bilang juga kepada orang-orang yang mendengar Dia di GKA hari ini. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Kenapa? Karena kita semua diterima dan dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Bapak Ibu tahu lagu Yesus yang termanis buat jiwaku? Saya mau ajak itu nyanyi dulu, itu boleh ya Mas? Mohon maaf Mas, dadaan. Kita nyanyikan itu sebagai tanda respon kita bahwa kita diterima dalam segala keberadaan kita. Kita menyanyikan itu 2 kali dan setelah itu saya akan membacakan penetapan perjamuan kudus. Ya. Ya. Kita nyanyikan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Cinta kau selamanya. Ku cinta selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, apa yang kita nyatakan dalam lagu ini adalah